Demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama. Melalui tayangan sebuah video praktek pembelajaran, kita akan menganalisis visi dan prakarsa perubahan. Kita juga akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan pada alur bagja. Di samping itu, kita akan mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran. Dan terakhir, kita akan menganalisis modal utama yang dimanfaatkan pada proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan ini, kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Pagi Nova, pagi Winda, pagi Alif, pagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat. Sukses selalu ya. Terima kasih. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, Arfan? Makan, Bu. Makan. Oke, ada lagi? Ya, Azza? Sambil dengerin musik, Bu. Sambil mendengarkan musik, Azza. Bagus. Ya, Alif? Duduk lesehan, Bu. Duduk sambil lesehan. Baik, anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Saya, Bu. Ya, Tania? Duduk di dekat rak buku. Di dekat rak buku. Kenapa, Tania? Karena bisa sambil baca-baca buku. Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nida? Saya suka duduk di dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Iya, bagus. Terima kasih atas cerita-cerita kalian. Dan nanti pada saat jam istirahat, kita akan berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6. Dan kalian nanti akan melihat apa yang kalian sukai. Dan juga boleh bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat kelas yang sudah dikunjungi ya. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian sukai, dan sekarang kita akan diskusikan dalam kelompok. Oke semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa? Yuk kita diskusi sama-sama.
Apa tadi hasilnya? Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Nah, anak-anak sekarang silahkan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silahkan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian impikan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelas impian kalian ya. Silahkan, oleh kelompok siapa dulu ya? Tania, boleh? Silahkan. Nah, sekarang kita bikin daftar dulu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita. Oke, Ibu bantu tulis ya. Baik, siapa? Kira-kira apa untuk mewujudkan kelas kita? Ya, Tania? Lantai yang bersih. Lantai yang bersih. Kedua? Ya, aja? Dinding yang penuh hiasan, Bu. Dinding yang penuh hiasan. Selanjutnya yang ketiga? Ya, Nizar? Kursi yang bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, Fadal? Rak buku. Adanya rak buku. Oke, kalau begitu kita akan bagi tugas. Siap? Siap! Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Nah, kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya, Bu. Ya Arfan? Hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya aja? Kita cicil pulang sekolah, Bu. Kita cicil setiap pulang sekolah. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok saja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya. Oke, semangat? Semangat! Semangat dong ya, aku pasti bisa!
Visi dari sekolah tersebut adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang dilakukan adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta membangkitkan semangat belajar murid. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat membangkitkan semangat belajar murid? Pada tahapan Bagja, buat pertanyaan utama, guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Selain itu, guru menanyakan kepada murid tentang hal apa yang dapat membangkitkan semangat belajar di kelas. Pada tahap ambil pelajaran, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk mengunjungi kelas lain supaya dapat melihat suasana kelas, dan guru memperbolehkan murid untuk bertanya kepada kelas tersebut tentang hal apa yang mereka sukai. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan inspirasi dalam mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Pada tahap gali mimpi, guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang kelas impian yang menjadi penyemangat belajar mereka. Selain itu, murid merencanakan konsep kelas yang nyaman sesuai dengan angan-angan mereka. Tahap jabarkan rencana, guru mengajak murid untuk berdiskusi menentukan desain kelas impian yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pada tahap atur eksekusi, di sini adalah murid diberikan kesempatan untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Kemudian guru dan murid membuat kesepakatan waktu pelaksanaan. Peran yang dimainkan guru adalah sebagai manajer dengan melakukan perencanaan, pembagian tugas, menggerakkan, dan mengawasi. Peran ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pada murid dengan cara berdialog dua arah atau diskusi untuk mengambil keputusan. Modal-modal yang dimanfaatkan untuk menciptakan kelas yang membangkitkan semangat belajar adalah 1. Modal manusia, yaitu guru dan murid yang aktif, kreatif, mandiri, dan berkolaborasi. 2. Modal sosial, yaitu interaksi murid dengan kelas yang lain untuk mendapatkan inspirasi mewujudkan kelas impian mereka. 3. Modal fisik, yaitu ruang kelas berserta perabot dan aneka hiasan dinding. 4. Modal lingkungan atau alam, yaitu tersedianya kelas 2 dan kelas 6 yang menyenangkan dan dapat membangkitkan semangat belajar mereka. 5. Modal politik, yaitu guru yang terampil dalam hal memberikan pengaruh positif kepada murid dengan menggunakan instruksi dan kesepakatan bersama. 6. Modal agama atau budaya, yaitu pembiasaan mereka dalam bergotong royong dalam mengerjakan aktivitas di kelas. Dan yang terakhir adalah modal finansial, yaitu tersedianya dana untuk pengadaan aneka ragam hiasan dinding.